Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsi, MPM 18150092. Baiklah, di sini saya akan merangkum apa itu pengertian dari supervisi dan administrasi kurikulum dalam pendidikan. Administrasi dan supervisi adalah dua bidang tugas dalam penyelenggaraan pendidikan yang saling membutuhkan dalam usaha meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang secara efektif. Tujuan utama dari administrasi yaitu sebagaimana mengorganisasikan dan mengoperasikan tugas sekolah sehingga pengajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam arti ini, administrasi seolah-olah lebih penting daripada supervisi pendidikan. Namun apabila diingat bahwa misi utama sekolah adalah pendidikan, yaitu menyediakan program dan kegiatan belajar mengajar untuk kepentingan anak sesuai dengan tujuan pendidikan, maka supervisi menempati peran sentral di sekolah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Dari zaman dahulu sampai sekarang, kewajiban dan tanggung jawab para pemimpin dalam sektor pendidikan, terutama dalam hal administrasi dan supervisi pendidikan, mengalami perkembangan dan perubahan. Adapun perubahan-perubahan tersebut yaitu pertama satu, konsep administrasi kurikulum. Konsep administrasi. Tonggak-tonggak peradaban manusia menunjukkan bahwa studi tentang administrasi telah sejak lama dilakukan orang, karena administrasi itu sendiri memang sudah ada sejak timbulnya peradaban manusia. Karena itu, tidak heran jika studi ini telah mengembangkan berbagai pandangan yang dituangkan ke dalam teori administrasi. Dalam rumusan tersebut terkandung 5 konsep pokok, yaitu administrasi sebagai suatu proses keseluruhan. Yang kedua, manusia yang terlibat dalam proses administrasi. Yang ketiga, proses administrasi senantiasa bertujuan. Yang keempat, pada prinsipnya administrasi dilaksanakan dalam bentuk kerjasama. Yang kelima, proses administrasi memerlukan dukungan peralatan dan perlengkapan. Di sini adapun kegiatan-kegiatan administrasi dalam sistem sekolah yaitu kegiatan di bidang program instruksional, yang kedua kegiatan di bidang personal, yang ketiga kegiatan dalam dukungan logistik, yang keempat perencanaan, yang kelima hubungan dengan pihak luar. Yang kedua yaitu pendekatan dalam administrasi kurikulum. Dalam bab ini akan dibahas 3 kategori pendekatan yang diterapkan dalam administrasi kurikulum, yaitu pertama pendekatan produktif, demokrasi, dan humanistik. Yang kedua pendekatan sistematik atau klasik atau romantik dan modern. Yang ketiga pendekatan direktif, in service, dan sistematik. Ketiga, pendekatan itu masing-masing mempunyai ciri-ciri khas, yaitu pertama, ciri dari pendekatan produktif, berorientasi pada kepentingan produksi sesuai dengan tuntunan industri. Yang kedua, pendekatan demokrasi. Pendekatan demokrasi yaitu ciri-cirinya berorientasi pada kehidupan demokrasi yang mengutamakan prinsip kebebasan bagi setiap orang. Yang ketiga, ciri-ciri pendekatan humanistik, berorientasi pada kultural, sistem nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pendekatan sistematik, romantik, dan modern. Ciri-ciri pendekatan sistematik yaitu pengajaran berlangsung secara klasikal, kepemimpinan kelas bersifat otokratis. Ciri-ciri pendekatan romantik yaitu belajar secara individual, menekankan kebebasan secara mutlak. Ciri-ciri pendekatan modern, mengelompokkan para siswa secara fleksibel. Semua siswa dituntut agar berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar.
Yaitu ketiga, pendekatan direktif in service dan sistem. Pada prinsipnya, pendekatan direktif adalah pendekatan yang ditemukan oleh atasan, sedangkan para guru hanya menerima perintah belaka. Lagi pula, mereka tidak pernah dipersiapkan untuk melaksanakan kebijaksanaan itu sebelumnya. Pendidikan in service system adalah justru lebih menekankan pada perkembangan staf sebagai langkah permulaan dalam perbaikan kurikulum. Di sini, yang kedua, konsep supervisi kurikulum. Pengertian supervisi kurikulum yaitu supervisi kurikulum. Semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, pergerakan, motivasi, nasihat, dan pengarahan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam PBM. Yang ada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Sasaran supervisi kurikulum adalah guru yang berkemampuan lebih baik, sedangkan tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan kemampuan guru yang ditandai oleh terjadinya peningkatan hasil belajar siswa. Jadi, pada dasarnya hasil kegiatan supervisi kurikulum ditandai oleh hasil belajar siswa. Dengan demikian, supervisi kurikulum pada prinsipnya identik dengan bimbingan profesional. Oleh sebab itu, lebih menekankan pada pemberian bimbingan dan bantuan pada guru selaku tenaga profesional dan diarahkan agar memiliki kemampuan profesional yang lebih baik, dalam arti lebih efektif dan lebih berhasil. Yang kedua, yaitu fungsi dari supervisi kurikulum. Yang pertama, fungsi pertama edukatif, yaitu fungsi yang dimaksudkan untuk mendidik guru yang lebih mampu dan lebih baik kualitasnya sesuai dengan tujuan-tujuan kemampuan profesional. Yang kedua, fungsi kurikuler, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran dan peningkatan situasi belajar mengajar sehingga memungkinkan siswa belajar lebih efektif. Yang ketiga, fungsinya itu kepemimpinan, yaitu memberikan bantuan pada guru-guru agar mampu mengatasi kesulitannya sendiri. Yang keempat, fungsi administratif, yang berkenaan dengan kegiatan kepengawasan dan kepemimpinan terhadap organisasi guru-guru dalam rangka pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kelima, fungsi pengabdian, yaitu berkenaan dengan pengabdian supervisor terhadap kepentingan sekolah seperti membantu guru, siswa, dan penyelenggaraan siswa di sekolah secara menyeluruh. Di sini perbedaan antara administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan, yaitu perbedaannya persiapan berbeda dengan pelaksanaan. Yang kedua, otoritas bertentangan dengan pelayanan. Yang ketiga, keseluruhan dan bagian-bagian. Supervisi dan perbaikan kurikulum. Dalam konsep kurikulum, pada hakikatnya telah tercakup konsep pengajaran atau proses belajar mengajar dan peranan guru sebagai tenaga profesional. Yang kedua, kemampuan guru profesional. Yang ketiga, perbaikan kurikulum bermula dari guru. Yang keempat, hubungan guru dan administrator orang tua. Dan konsep manajemen pendidikan. Yang pertama, konsep pendidikan. Pendidikan merupakan suatu dimensi pembangunan, proses pendidikan terkait dengan proses pembangunan. Sedangkan pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan di bidang ekonomi. Dan cukup sekianlah yang saya dapat rangkum dalam pengertian supervisi dan administrasi kurikulum dalam pendidikan. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.